Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izaz syama'u furizat. Apabila langit dibelah. Ini sudah kedua sampai ketiga atau bahkan keempat kita menemukan apabila langit dibelah. Kalau sudah menemukan kata-kata ini berarti artinya itu adalah ciri kiamat besar. Setelah ayat sebelumnya apabila bintang-bintang dihapuskan cahayanya, lalu kemudian apabila langit dibelah. Sekali lagi, ini adalah urutan. Al-Quran tidak mungkin ayat ke-1 jadi ayat kedua, ayat kedua jadi ayat ke-1, selalu berurutan. Ketika bintang-bintang cahayanya Allah hapuskan, gravitasinya Allah hilangkan, otomatis sudah tidak ada kesinambungan, keteraturan di alam semesta, saling bertabrakan. Ada ayat yang mengatakan apabila langit dibelah itu atas perintah Allah. Langit membelah dirinya. Seperti cakang telur kalau dibelah tuh, kita mau ceplok telur, nah seperti itu. Itu secara kun payakun Allah memerintahkan langit dibelah. Namun secara ilmiah, secara logika, ketika cahaya-cahaya matahari, cahaya-cahaya bintang-bintang itu Allah hapuskan, tidak ada gravitasinya, mau tidak mau itu benda-benda angkasa yang luar biasa besarnya itu akan menabrak bumi, akan menghancurkan bumi, sehingga mengakibatkan langit itu menjadi terbelah. Makanya tidak ada, meskipun dunia barat sampai detik ini tidak mau itu membuka Al-Quran, tidak mau itu menelaah Al-Quran, tetap dalam dunia fantasinya menceritakan tentang kiamat, malah fantasi di apa istilahnya Amazon atau apalah kemarin juga terjadi itu, ramalan-ramalan tentang kiamat remeh, debu. Sekali lagi Allah mengatakan kiamat, hari penghisapan, surga dan neraka, termasuk alam barzah, sepasih apapun Muhammad menceritakan, sepasih apapun Ibrahim menceritakan, sepasih apapun para nabi menceritakan tentang kelima hal itu, Allah pastikan itu hanya debu yang sedang mereka ceritakan. Kelak ketika mereka mengalami sendirinya, buyar itu segala fantasi, segala imajinasi yang ada di Al-Quran yang kita hayalkan ini. Kelipatannya jadi berlipat-lipat lagi. Apakah pernah kita melihat matahari jatuh menimpa bumi? Apalagi Allah mengatakan planet-planet itu akan runtuh seperti buah yang jatuh dari pohonnya. Bisa dunia Marvel, bisa dunia Disney, bisa itu Hollywood mampu membuat film sebesar itu. Tidak bisa. Allah pastikan, Allah janjikan. Karena ini adalah satu bentuk tantangan. Selain Allah mengatakan buatlah satu ayat yang menyerupai Al-Quran, meskipun seluruh jin dan manusia berusaha untuk membuat satu ayat saja, tidak akan pernah mampu. Termasuk salah satu contohnya ini adalah buat kiamat dalam versi Islam yang sesungguhnya. Buat kalau bisa, tidak akan mampu. Kan apa yang salah satu bentuk mukjizat Al-Quran adalah tentang betapa besarnya hari kiamat, betapa besarnya tentang hari penghisapan. Kita belum mendapat ayat-ayat bagaimana besarnya juga tentang alam barzah, tentang besarnya bagaimana pahala yang terbesar yaitu surga, dan besarnya ajab yang akan diterima dari dalam pahala yang terburuk yaitu neraka. Tidak
tidak akan mampu manusia mengimajinasikan. Pun kalau mereka memaksakan dalam bentuk dunia yang apa sih istilah layar hijau atau apapun itu, bentuk-bentuk rekayasa ciptaan digital, tidak akan pernah mampu. Malah melihat film-film tentang kiamat ciptaan Hollywood itu jadi kasihan. Dana yang miliaran juta, ratusan juta hanya untuk membuat film yang sangat jauh dari kebesaran Al-Quran. Tapi itu sah-sah saja, duit-duit mereka, teknologi mereka. Cuman kalau memang ingin memfilmkan tentang hari kiamat, tidak bisa. Saya berani nih berkata, tidak bisa jika Anda tidak membuka Al-Quran, menceritakan betapa besarnya hari kiamat. Karena bukan tidak mustahil. Ketika peradaban Islam semakin besar, perekonomiannya semakin besar, manusia intelektualitasnya semakin banyak, bukan tidak mustahil ada satu dua yang berusaha untuk memfilmkan tentang hari kiamat dalam versi Al-Quran tentunya. Sulit. Panggil produser yang paling kaya siapa di Hollywood, buat satu cerita tentang kiamat, terserah skenario seperti apa, tapi dalam lingkup Al-Quran pasti kelengar. Sebesar apapun Marvel dalam dunia Thanos, dalam dunia segala macam Thor, segala macam itu kan gabungan-gabungan mistik-mistik dari Yunani, mistik-mistik yang kepercayaan kepada dewa-dewa. Ngeyel, mereka tidak mau membuka, seolah-olah Islam itu tidak ada, seolah-olah Islam itu nihil, ditiadakan. Karena duitnya memang duit Zionis, duit Yahudi. Tapi kalau begitu Islam masuk, kelengar mereka. 7 turunan mereka tidak akan bisa menceritakan tentang kiamat dalam bentuk film. Meskipun luar biasa canggihnya teknologi kelak nanti manusia ciptakan. Bintang-bintang hilang cahayanya, langit terbelah. Langit yang di atas ini yang kita ceritakan terbelah, entah tertumbuk matahari atau apapun. Pun kalau dipaksakan dalam bentuk digital, dalam bentuk, malah kelihatan lucu, karena luar biasa. Salah satu bentuk Al-Quran mukjizatnya adalah bercerita tentang hari kiamat yang spasi apapun para nabi bercerita tentang kiamat. Alim ulama, mau dia di Kairo berapa tahun, mau dia di Arab berapa tahun, mau seumur hidup dia belajar Al-Quran atau apapun itu, Allah pastikan hanya debu yang mereka ceritakan itu hanya debu. Kalian akan tercengang dengan sendirinya ketika melihat dengan mata kepala sendiri. Jauh dari perkiraan, jauh dari apa yang dihayalkan, diimajinasikan. Jauh lebih besar, jauh lebih amazing kalau kata Hollywood, jauh lebih keren. Apabila langit dibelah, kedua, ketiga, keempat mungkin ini kita menemukan apabila langit dibelah. Salah satu ciri kiamat yang paling sampai detik ini mendominasi proses penelahan kita tentang ayat-ayat Al-Quran. Sekali lagi, salah satu bentuk mukjizat dari sekian banyak mukjizat di dalam Al-Quran adalah menceritakan tentang hari kiamat yang paling besar di antara kitab-kitab yang lain.
tidak ada yang menyanggupi kebesaran Al-Quran di dalam ceritanya tentang hari kiamat. Alhamdulillah.